keluarga terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi untuk di malam hari ini dalam ibadah rumah tangga Rabu 11 November 2020. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik. Malam hari ini kami ingin membaca firman-Mu. Buka hati, mata, dan telinga kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti akan firman yang kami baca. Utuslah Roh Kudus-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, yang mengatakan demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memberlakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Salam keluarga terkasih dalam Kristus, kiranya semua dalam keadaan sehat. Bacaan kita malam hari ini dalam renungan malam di SBU memberi judul Allah Gembala yang Baik. Nah, Nabi Yesaya adalah nabi besar. Ia terpanggil dan bernubuat pada 4 zaman Raja Yehuda, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, kitab Yesaya terbagi dalam 2 bagian. Pertama, yaitu dari pasal 1 sampai dengan 39 adalah masa sebelum pembuangan ke Babel. Nah, bagian kedua, pasal 40 sampai dengan 66 adalah masa dalam pembuangan ke Babel. Nabi Yesaya menubuatkan jatuhnya bangsa Yehuda dan akan menjalani hukuman dalam pembuangan ke Babel. Nah, Nabi Yesaya mengingatkan tentang hakikat manusia yang rapuh, hakikat manusia yang tidak kekal. Manusia diibaratkan seperti rumput yang akan kering dan seperti bunga yang akan layu. Itulah nasib manusia yang rapuh dan rentan dan akan mati. Sekalipun demikian, Allah memberi manusia bagian dari hidup ilahi, yaitu nafasnya. Nafas atau roh Allah yang inilah yang membuat manusia selalu hidup akrab dengan firman-Nya dan rindu taat serta memuliakan nama-Nya. Karya pembaharuan Allah atas bangsa Yehuda menempatkan umat-Nya mempunyai status baru, yaitu pembawa kabar baik. Kabar baik yaitu menyampaikan sukacita tentang keselamatan yang dikerjakan Allah kepada umat-Nya. Nah, status ini bisa dijalankan bila umat hidup di dalam firman-Nya. Kabar itu berisi 2 hal. Pertama, yaitu pernyataan kedaulatan Allah, Allah sebagai sekutu umat-Nya. 2, penggembalaan Allah berlanjut terus melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun. Nabi Yesaya menggambarkan Allah yang penuh kasih melalui metafora gembala. Nah, salah satu penggambaran Allah yang dikenal oleh umat Israel adalah Allah sebagai gembala yang baik.
Nah, seorang gembala adalah dia yang mengasihi domba-domba peliharaannya. Ia rela mengambil resiko, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika domba-dombanya berada dalam kesulitan. Nah, jika gembala dunia begitu penuh kasih dalam merawat domba peliharaannya, begitupun Allah adalah gembala yang baik, yang akan membawa manusia sebagai kawanan dombanya menuju damai sejahtera dan keselamatan. Siapakah Allah gembala yang baik itu? Kita dapat membacanya nanti sendiri dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, juga pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-15. Dan pada Mazmur 23 ayatnya yang 1 sampai 6, dan di Lukas 15 ayatnya yang keempat. Nah, di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, yang melanda hidup kita, jangan takut, tetap percaya pada Allah. Dia adalah gembala yang baik. Kita akan terjamin selalu jika kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita padanya. Meskipun di dalam gulita kemelut hidup saat ini, hati kita tak perlu gentar, karena Tuhan akan selalu membimbing dan menuntun langkah kita. Dia akan menjaga jiwa raga kita, dan kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan sapaan kita. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Itu semua adalah berkat karunia-Mu terhadap kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, juga untuk pemimpin-pemimpin daerah, dari yang pusat hingga yang ke pelosok. Kiranya Engkau tetap menuntun mereka dalam mereka menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka. Kiranya mereka menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para gembala-Mu, para pendeta, para presbiter, juga para koster, para pegawai, dan para satpam gereja. Kau tetap jaga mereka, lindungi mereka, dan membantu mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati setiap tindakan-tindakan medis yang dilakukan, memberkati tangan-tangan medis, tangan-tangan kasih yang merawat mereka. Kau tetap berkati keluarga yang tetap setia dalam mendampingi. Berkati makan minuman juga obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB Maranatha Subang, juga untuk semua gereja-Mu dimanapun berada. Berkati gereja kami ya Tuhan, tetap Kau jaga, tetap Kau lindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap bisa menjalani peribadahan seperti biasa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga. Berkati tiap-tiap keluarga, berkati Bapa sebagai pemimpin, kepala rumah tangga dalam tugas pekerjaan mereka. Berkati juga ibu sebagai ibu rumah tangga, juga Kau berkati pekerjaan mereka. Kau bantu mereka dalam tugas pelayanan mereka. Kau berkati juga setiap anak-anak dalam pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka, dalam pekerjaan mereka. Dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka ditempatkan dalam pekerjaan mereka, tetap Kau jaga dan Kau lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tiap-tiap rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gereja kami.
Kiranya semua dapat terlaksana seturut kehendak-Mu. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kami bawa doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.